Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi tentang masalah, peluang, dan tantangan dakwah pada era 5.0 atau era society, yang dimana pada era ini memanusiakan manusia dengan teknologi. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada Cici Agustina, yang kedua ada M. Habib Maulana. 1. Pengembangan teknologi komunikasi. A. Pengertian secara etimologi. Salah satu persoalan di dalam memberikan pengertian komunikasi yakni banyaknya definisi yang telah dibuat oleh para pakar menurut bidang ilmunya. Hal ini banyak disiplin ilmu yang telah memberikan masukan terhadap pengembangan ilmu komunikasi, misalnya psikologi, sosiologi, antropologi, matematika, ilmu elektronika, dan sebagainya. Istilah komunikasi berpangkat pada pengertian Latin komunis, yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Komunikasi juga berasal dari akar kata dalam bahasa Latin communication, yang artinya membagi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah komunikasi adalah 1. Pengiriman dan penerimaan pesan atau berita dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami kontak. 2. Perhubungan dua arah komunikasi yang komunikat dan komunikator dalam salah satu saat pengganti memberikan informasi formal tingkat ketepatan, keringkasan, dan kecepatan komunikasi masako. Penyebaran informasi oleh satu kelompok sosial tertentu kepada pendengar atau hadirin yang luas dan heterogen serta terbesar di mana-mana sosial komunikasi antar kelompok sosial dan masyarakat. B. Pengertian komunikasi secara terminologi. Secara terminologis, komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Dari pengertian itu jelas bahwa komunikasi melibatkan sejumlah orang di mana seseorang menyatakan sesuatu kepada orang lain. Jadi, yang terlihat dalam komunikasi itu adalah manusia. Karena itu, komunikasi yang dimaksudnya di sini adalah komunikasi manusia atau dalam bahasa asing human communication, yang seringkali pula disebut komunikasi sosial atau social communication. Komunikasi manusia sebagai singkatan dari komunikasi antar manusia dinamakan komunikasi sosial atau komunikasi kemasyarakatan karena hanya pada manusia yang bermasyarakat yang bermasyarakat terjadinya komunikasi. Masyarakat terbentuk dari paling sedikit dua orang yang saling berhubungan dengan komunikasi sebagai penyalinnya. Robinson Crusoe misalnya, yang hidup menyendiri di sebuah pulau terkecil, tidak hidup bermasyarakat karena dia hidup sendirian. Oleh karena itu, tidak berkomunikasi dengan siapa-siapa. Dari pengertian di atas, komunikasi dibahas di sini tidak termasuk komunikasi hewan, komunikasi transcendentation, dan komunikasi fisik. Komunikasi hewan adalah komunikasi antar hewan, misalnya gajah dengan gajah, burung dengan burung, atau sebagainya. Komunikasi transendental adalah komunikasi dengan sesuatu yang bersifat gaib, termasuk komunikasi dengan Tuhan, orang yang sedang sembah yang baik, yang sedang melakukan kewajibannya sebagai umat beragama, ataupun yang tengah meminta sesuatu, misalnya sembahyang hajat, atau sembahyang istihara di kalangan pemeluk agama Islam. 2. Fungsi dan tujuan komunikasi. A. Fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi adalah potensi yang dapat digunakan untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu. Komunikasi sebagai ilmu, seni, dan lapangan kerja sudah tentu memiliki fungsi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memahami fungsi komunikasi, kita perlu memahami lebih dahulu tipe komunikasi. Sebagai hal ini dapat membedakan fungsinya. Dalam buku Human Communication, kelompok sarjana komunikasi Amerika membagi komunikasi atas 5 tipe, yakni komunikasi pribadi. Yang kedua, komunikasi kelompok kecil. Ketiga, komunikasi organisasi. Keempat, komunikasi massa. Dan kelima, komunikasi publik. Kelima fungsi
tersebut dikemukakan oleh Hafiz Cangara adalah komunikasi dengan diri sendiri, berfungsi untuk mengembangkan kreativitas imajinasi, memahami dan mengendalikan diri, serta meningkatkan kematangan berpikir sebelum mengambil keputusan. Melalui komunikasi dengan diri sendiri, orang dapat berpikir dan mengendalikan diri bahwa apa yang diinginkan dilakukan mungkin saja tidak menyenangkan untuk orang lain. Jadi, komunikasi dengan diri sendiri dapat meningkatkan kematangan berpikir sebelum menarik keputusan. Ia merupakan proses internal yang dapat membantu dalam menyelesaikan suatu masalah. Adapun fungsi komunikasi antar pribadi ialah berusaha meningkatkan hubungan insani human relation, menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi, mengurangi ketidakpastian sesuatu, serta berbagai pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. 1. Komunikasi publik berfungsi untuk menumbuhkan semangat kebersamaan, solidaritas, mempengaruhi orang lain, memberi informasi, dan menghibur. Komunikasi massa berfungsi untuk menyebarluaskan informasi, meratakan pendidikan, merangsang pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan kegembiraan dalam hidup seseorang. Tetapi dengan perkembangan teknologi komunikasi yang begitu cepat, terutama dalam bidang penyiaran dan media pandang dengan audiovisual, menyebabkan fungsi media massa telah mengalami banyak perubahan. Saint McBride, Ketua Komunikasi Masalah Komunikasi UNESCO, mengemukakan bahwa komunikasi tidak bisa diartikan sebagai pertukaran berita dan pesan, tetapi juga sebagai kegiatan individu dan kelompok mengenai pertukaran data, fakta, dan ide. Karena itu komunikasi massa dapat berfungsi untuk 1. Informasi, yakni kegiatan untuk mengumpulkan, menyimpan data, fakta, dan pesan, opini dan komentar, sehingga orang bisa mengetahui keadaan yang terjadi di luar dirinya, apakah itu di dalam lingkungan daerah, nasional, ataupun internasional. 2. Sosialisasi, yakni menyediakan dan mengerjakan ilmu pengetahuan bagaimana orang bersikap sesuai dengan nilai-nilai yang ada, serta bertindak sebagai anggota masyarakat secara efektif. Motivasi, yakni mendorong orang untuk mengikuti kemajuan orang lain melalui apa yang mereka baca, lihat, dengar lewat media massa. Bahan diskusi, menyediai informasi sebagai bahan diskusi untuk mencapai persetujuan dalam hal perbedaan pendapat mengenai hal-hal yang menyangkut banyak orang. Pendidikan, yakni membuka kesempatan untuk memperoleh pendidikan secara luas, baik untuk pendidikan formal di sekolah maupun untuk di luar sekolah. Juga meningkatkan kualitas penyajian materi yang baik, menarik, dan mengesankan. Memajukan kebudayaan, media massa menyebarluaskan hasil-hasil kebudayaan melalui pertukaran program siaran radio dan 3. Peluang dan tantangan dakwah. Peluang dakwah. Pada saat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek dan transformasi informasi dengan berbagai dampak negatifnya dewasa ini, tampaknya kita semua terpanggil untuk melakukan dakwah, yaitu mengajak atau menyeru untuk melakukan kebajikan dan mencegah kemungkaran, merubah umat dari satu situasi kepada situasi yang lain yang lebih baik dalam segala bidang, merealisasi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari bagi pribadi, keluarga, kelompok, atau massa, serta bagi kehidupan masyarakat sebagai keseluruhan tata hidup bersama dalam rangka pembangunan bangsa dan umat manusia. C. Tantangan dakwah. Perspektif transmisi. Dakwah dapat diartikan sebagai proses penyampaian atau transmisi ajaran agama Islam dari dai sebagai sumber kepada mad'u atau penerima, agar dapat bersikap dan bertingkah laku sesuai ajaran agama yang diterimanya. Ketika ajaran agama akan ditransmisikan kepada masyarakat yang menjadi objek, peranan media sangat menentukan, meskipun tetap tidak menafikan faktor-faktor lainnya. Hal ini berangkat dari pemikiran bahwa media apapun yang dipergunakan dalam proses dakwah kepada objek dakwah
mempunyai peran dan dampak tersendiri terhadap materi yang disampaikan oleh dai. B. Tantangan dakwah. Kehidupan manusia di dunia tidak luput dari tantangan yang bersifat internal dari dalam maupun bersifat eksternal dari luar diri manusia. Kedua sifat tantangan itu memunculkan daya diri atau kasus-kasus dibutuhkan oleh manusia untuk menghadapi dan mengatasi tantangan. Tantangan kehidupan manusia adalah bagian dari sunatullah yang harus dihadapi dan diatasi, baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama. Tantangan yang kita hadapi dewasa ini adalah merupakan masalah besar dan kompleks karena persoalan-persoalan yang muncul tidak hanya secara alamiah atau konvensional, melainkan didukung oleh faktor ilmu pengetahuan, teknologi, dan semakin mengglobalnya masalah dunia. C. Tantangan dakwah perspektif transmisi. Dakwah dapat diartikan sebagai proses penyampaian atau transmisi ajaran agama Islam dari dai sebagai sumber kepada mad'u atau penerima agar dapat bersikap dan bertingkah laku sesuai ajaran agama yang diterimanya. Ketika ajaran agama akan ditransmisikan kepada masyarakat yang menjadi objek, peranan media sangat menentukan meskipun tetap tidak menafikan faktor-faktor lainnya. Hal ini berangkat dari pemikiran bahwa media apapun yang dipergunakan dalam proses dakwah kepada objek dakwah mempunyai peran dan dampak tersendiri terhadap materi yang disampaikan oleh dai. Mungkin demikian saja penyampaian materi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.